perhatian dan dukungan serta kolaborasi antara kementerian, lembaga, karena memang pendidikan berkualitas, salah satu bertumpu pada guru serta profesionalitas. Karena ketika mereka sejahtera, insya Allah mereka juga akan bisa bekerja lebih maksimal dan optimal. Dan kemudian dalam peningkatan produktivitas dan daya saing pada pendidikan tinggi, kami berharap perguruan tinggi baik PTN maupun PTS adalah pelita dalam peningkatan SDM yang mampu bersaing di era saat ini. Kasus penutupan 23 perguruan tinggi swasta atau PTS di Indonesia ini harus diselesaikan tanpa mengorbankan mahasiswa serta melakukan upaya fasilitasi untuk mahasiswa yang terdampak. Kemudian dalam upaya peningkatan produktivitas dan daya saing di pendidikan vokasi, kami berharap adanya keseriusan serta komitmen bagi Dudi sebagai mitra yang bisa menjangkau sampai ke pelosok daerah 3T. Yang kami tahu selama dipegang oleh Prof. Nunuk juga sudah memberikan perhatian dan keterbukaan itu, tapi mungkin perlu ada peningkatannya. Dan kemudian meningkatnya jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan nilai budaya yang ada di lingkungan, komunitas belajar, serta mengajarkan kepada peserta didik untuk melindungi objek kemajuan kebudayaan, termasuk pula perlindungan terhadap bahasa dan sastra sebagai bagian dari menumbuhkan dan meningkatkan karakter keberbudayaan bagi peserta didik. Dan kami ingin mengingatkan kembali terhadap permasalahan rekrutmen 1 juta guru SMP 3K untuk segera dilakukan penyelesaian. Artinya saat ini cut off yang ada harus diselesaikan secepatnya. Jadi P1 yang bermasalah yang dinyatakan lolos kemudian tidak lolos, dan itu yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Termasuk pula ketersediaan informasi yang harus segera diselesaikan bagaimanapun caranya dengan memberikan informasi yang tegas dengan dinas pendidikan daerah sehingga perlambatan pencapaian mutu pendidikan tidak terjadi. Dan akhirnya terakhir, sebelum kami menyepakati, tadi kami dipanggil untuk bertemu dengan Muslimat NU Cabang Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Mereka menyampaikan sejak tahun 2019 ada program penguatan kepala sekolah swasta yang mana tugas-tugasnya juga banyak sekali. Janji pemerintah setelah mendapatkan atau lulus dari penguatan akan mendapatkan NUKS atau NRKS, dan ada perhatian khusus dari pemerintah. Tapi mengapa sejak adanya program guru penggerak, program yang lama sudah tidak ada kabarnya sama sekali. Kemudian harus juga dibuka P3K untuk guru TK. Ini amanah yang disampaikan tadi kepada kami. Akhirnya fraksi Partai Persatuan Pembangunan dengan beberapa catatan di atas yang telah kami sampaikan tadi, maka fraksi P3 menyetujui pagu anggaran indikatif untuk dibahas selanjutnya di Badan Anggaran. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wa faminkum astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, waktu sudah menunjukkan pukul 16 lebih. Ya, makasih atas izin kapoksi kami. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan pertemuan kita sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Pimpinan dan juga jajaran Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek, izinkan kami fraksi PKS untuk menyampaikan 8 catatan demi keadilan dan kesejahteraan pendidikan nasional kita. Yang pertama, masih banyak problem di dunia pendidikan kita. Guru, kurikulum, infrastruktur fisik, dan digital. Semuanya masih syarat masalah, terutama dalam konteks pemerataan pendidikan yang adil dan merata ke seluruh Indonesia. Indeks capaian pendidikan masih jauh tertinggal dengan negara-negara berkembang lainnya. Anggaran sebesar sekitar 80 triliun, jangan puas hanya karena WTP saja. Anggaran yang diamanahkan oleh rakyat itu harus melahirkan kebijakan dan program strategis yang mempertimbangkan azas prioritas, kemanfaatannya, dan keadilan distribusinya. Rata kemampuan indeks yang masih jauh dari harapan, ini perlu mendapat perhatian dari kita.
Yang kedua, begitu banyaknya masalah dan luasnya layanan dan penyelenggaraan pendidikan nasional kita, Kemendikbudristek sebagai pengampu utama amanah mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu tidak bisa berjalan sendiri, mesti berkolaborasi dan berkoordinasi dengan segala pihak terkait, kementerian lembaga lain, dinas-dinas pendidikan daerah, ormas dan komunitas swasta penyelenggara pendidikan, sesuai semangat gotong royong dan jangan ada yang dianaktirikan. Yang ketiga, dalam menggulirkan kebijakan atau program perlu bersikap arif dan bijaksana, arif dan cermat. Jangan sampai menabrak undang-undang yang sudah ada atau menimbulkan kegaduhan protes karena ada diskriminasi. Contoh, guru penggerak melalui Permendikbud 26 nomor 26 2022 tentang pendidikan guru penggerak dan Permendikbud nomor 29 tahun 2023 tentang uji kompetensi jabatan fungsional guru, jabatan fungsional pamong belajar dan seterusnya bernuansa diskriminatif dan berpotensi menabrak sejumlah undang-undang, terutama Undang-Undang nomor 5 2014, Undang-Undang 14 2005, sehingga menimbulkan protes kegaduhan terutama dari kalangan guru non penggerak. Kemendikbud harus juga memperhatikan mereka, yaitu guru yang tidak atau belum mendapatkan kesempatan menjadi guru penggerak. Nomor 4, dalam hal penguatan dan pendidikan karakter anak-anak muda dan pelajar kita banyak yang terkontaminasi, mohon izin tambahan waktu, dengan berbagai sikap dan perilaku amoral, asusila, tindakan kekerasan, gaya hidup yang malas, tidak begitu peduli dengan kondisi sosial dan kehidupan kebangsaan. PKS mendesak agar Kemendikbud mengawal program-program terkait profil pelajar Pancasila dengan seksama. Kurikulum, buku-buku modul pembelajaran mesti dipastikan berbasis nilai-nilai Pancasila, 5 sila yang jelas dan aplikatif, termasuk juga pendidikan sejarah perjuangan bangsa mesti dihidupkan kembali agar setiap generasi yang tumbuh tetap memiliki semangat akan nilai-nilai kebangsaan. 5. Program PIP dan KIP sangat membantu masyarakat bawah. Kebijakan ini mesti terus dikawal dan dipastikan lancar dan mudah. Jangan sampai bantuan yang sangat dibutuhkan ini menimbulkan berbagai masalah sebagaimana terjadi di beberapa daerah. Kerjasama yang baik terutama dengan pihak bank sangat diperlukan. 6. PKS juga meminta perhatian yang seksama dan serius untuk anak-anak bangsa penyandang disabilitas. Diperlukan keberpihakan anggaran dan pengembangan sekolah inklusi dan juga pengembangan kurikulum disabilitas dalam rangka meningkatkan keadilan dan kesejahteraan pendidikan bagi mereka. 7. Untuk hal kebudayaan dan pengembangan bahasa, PKS juga mendesak agar Kemendikbud mewaspadai tergerusnya nilai-nilai dan budaya kita oleh budaya asing yang tidak relevan dan bertentangan dengan budaya kita. Banyak anak-anak muda kita yang begitu mudah terpikat dan terpengaruh dengan budaya asing, film, pakaian, gaya rambut, makanan, bahasa, dan sebagainya. Terakhir, ke-8, PKS berharap di tahun terakhir periode 2024 yang akan datang, Kemendikbud meninggalkan jejak-jejak kebijakan dan program yang konstruktif dan memberi manfaat yang nyata bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan keadilan untuk kesejahteraan pendidikan nasional yang berkemajuan. Dengan 8 catatan tersebut, fraksi PKS sepakat pagu indikatif yang sudah kita bahas bersama ini untuk kemudian dilakukan pembahasan dan pendalaman berikutnya di kemudian hari. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.